ini saya akan menjelaskan tentang materi hermeneutik, yaitu bab sejarah. Seperti yang kita ketahui, jika kita berbicara soal sejarah, itu artinya apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Dan seringkali hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dianggap pentinglah yang termasuk dalam kategori sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan sebagai asal-usul, baik itu keturunan maupun silsilah. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa sejarah merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan juga sebuah riwayat. Seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam sebuah sejarah merupakan cerita-cerita yang penting seperti peristiwa kemerdekaan suatu bangsa, peristiwa peperangan, atau peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dan kita sudah sering mendengar sejarah yang terjadi di Indonesia, bukan? Baik itu sejarah kemerdekaan sampai sejarah persebaran agama yang ada di Indonesia. Tapi kali ini pembahasan kita berbeda. Kita akan mempelajari sejarah dalam konteks hermeneutik. Sejarah seperti apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Apakah berbeda dengan sejarah pada umumnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sejarah pada umumnya diartikan sebagai sebuah cerita tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Namun, pengertian sejarah dalam konteks hermeneutik ini bukanlah sesederhana pengertian pada umumnya, yang hanya mengartikan sejarah sebagai sebuah peristiwa atau sebuah catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Begitu juga dengan tulisan sejarah yang ditulis oleh Lukas. Tulisan sejarah yang ditulis oleh Lukas ditulis dalam rangka memahami peristiwa sejarah di dalam Alkitab dan bukan untuk dalam rancangan membangun sejarah modern. Kehidupan Lukas yang dipengaruhi oleh budaya nenek moyangnya secara tidak langsung menjadi worldview, kerangka teologis yang disusun baik dalam Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul. Nah, selanjutnya kita akan lebih banyak mempelajari tentang hubungan sejarah dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena seperti yang kita tahu, banyak peristiwa penting yang tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Dalam beberapa hal, kitab Kisah Para Rasul dibuat terpisah karena alasan hermeneutis yang sangat praktis. Hal inilah yang menyebabkan kitab Kisah Para Rasul membutuhkan satu bab tersendiri. Alasan paling sederhananya adalah karena kebanyakan orang Kristen tidak membaca kitab Kisah Para Rasul dengan cara yang sama seperti mereka membaca kitab Hakim-Hakim atau kitab 2 Samuel dan kitab-kitab yang lainnya. Sebenarnya kitab Kisah Para Rasul ini merupakan kitab yang menarik untuk dibaca. Namun, kitab ini sulit untuk digunakan dalam penyelidikan Alkitab secara berkelompok. Karena banyak orang yang hanya membaca dan mempelajari kitab ini karena bermacam-macam alasan. Sehingga minat tersebut menyebabkan banyak terjadi hal milih-memilih saat mereka membaca atau mempelajarinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul tidak hanya menceritakan tentang sejarah gereja yang mula-mula, tetapi juga menetapkan suatu norma yang berlaku bagi gereja di segala zaman. Nah, jika kita berbicara mengenai kitab Kisah Para Rasul, jelas sekali kita lihat bahwa kitab Kisah Para Rasul ini merupakan kelanjutan daripada Injil Lukas, dan keaslian dari kitab ini tidak pernah diragukan. Dan kita tahu bahwa kitab Kisah Para Rasul ini menyajikan garis besar sejarah gereja dari Yerusalem hingga pada kemunculan Paulus. Dan perlu diketahui bahwa tulisan sejarah yang ditulis oleh Lukas haruslah dipahami dalam kerangka berpikir budaya Helenis tentang sejarah, yaitu historiografi. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari antara kitab
Kisah Para Rasul dan Historiografi. Nah, historiografi itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai sebuah tulisan sejarah. Namun, hal ini tidak pernah lepas dari latar belakang Yunani, yaitu Helenisme, terkait hakikat tulisan sejarah pada masa itu. Maka dari itu, untuk memahami kitab Kisah Para Rasul secara proporsional dan presuposisional, dibutuhkan pemahaman terhadap kerangka berpikir dalam kesejarahan kitab tersebut pada konteks Helenisme. Namun, perlu ditekankan bahwa hal ini atau kerangka berpikir ini tidak boleh terlalu dipaksakan, karena jika terlalu dipaksakan akan menimbulkan tendensi yang naif tentang hakikat sejarah. Dan perlu dipahami bahwa kitab Kisah Para Rasul itu ditulis dengan tujuan untuk mendorong dan menyenangkan serta memberikan informasi dan mengaitkan hal yang ada dengan moral atau menawarkan suatu apologetik. Nah, sekarang kita akan masuk pada kunci memahami kitab Kisah Para Rasul. Dijelaskan di sini bahwa kunci untuk memahami kitab Kisah Para Rasul terletak pada perhatian Lukas terhadap gerakan Injil yang diatur oleh kuasa Roh Kudus. Hal ini diperkuat dengan bagaimana Lukas tidak menaruh minatnya terhadap kehidupan, seperti biografi dari para rasul yang ada. Selain itu, Lukas juga memberikan sedikit perhatian terhadap organisasi atau pemerintahan gereja. Dari hal ini jelas sekali terlihat bahwa Lukas tidak menaruh minat pada keseragaman. Namun kita tetap percaya bahwa sebagian besar kitab Kisah Para Rasul dibuat untuk menjadi suatu contoh. Jika diperhatikan lagi, Lukas bisa saja menyajikan informasi sejarah lahirnya gereja melalui sebuah peristiwa Pentakosta. Namun, hal tersebut tidak akan bersignifikansi lebih dari yang bisa gereja lakukan di zaman sekarang ini. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah adanya sebuah kemungkinan bahwa apa yang Lukas lakukan adalah untuk menarik sebuah benang lurus yang mempresentasikan pola atau formulasi dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jika dilihat ayat ini hanya lebih mengarah pada formulasi teologis daripada sekedar penubuatan historis yang mencakup jangkauan geografis, sehingga Lukas tidak perlu memberikan banyak perhatian pada tempat lainnya. Selain itu, Lukas juga tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang sejarawan yang merefleksikan dirinya melalui karya kitab Kisah Para Rasul. Nah, dengan demikian, kitab Kisah Para Rasul merupakan suatu cara untuk mengekspresikan secara seimbang antara sejarah faktual dan sejarah iman. Jika ada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul bukanlah kitab sejarah, memanglah tidak bisa sepenuhnya diterima. Catatan sejarah faktual sengaja dihadirkan sebagai bukti berlangsungnya suatu peristiwa, dan di sisi lain, sejarah ini dihadirkan sebagai starting point keberadaan gereja masa kini.